Jika kamu ingin datang dan mengambilnya, kamu harus menangkapku dulu dan kemudian. Tiba-tiba, Lin Bai menggelengkan kepalanya, dan sejak pria itu baru saja berbicara, dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Gerakan menjadi lamban, dan bahkan reaksi tidak sebaik sebelumnya. Respons ini seperti membuat tubuhnya menua berkali-kali dalam sekejap, dan agak sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Alat apa ini? Kutukan? Keracunan? Atau? Ketika tiba saatnya untuk memikirkan hal ini, Lin Bai sudah dikelilingi oleh lingkaran orang. CKTSK, aku tidak menyangka ada wanita cantik seperti itu di kuil penguasa cahaya. Dia adalah berkah besar bagi Dewa Cahaya. Sungguh berkah, itu hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain, seperti kita. Hahaha, jangan mengolok-olokku, kamu lupa bagaimana wanita ini merusak awan dan tanah. Kamu telah menyusul ini, dan kamu tidak takut adik laki-lakimu pergi. Beberapa orang sekarang sangat santai, bercanda, dan tidak ada perang sama sekali. Di belakang kerumunan, seseorang terbang dengan wajah cemberut. Mari kita bicarakan dulu. Metode pemurnian ketertarikanku sangat sulit, dan itu adalah salah satu dari sedikit kartu penyelamat hidupku. Kali ini, saya akan mengambil 20% dari hadiah di atas, dan Anda akan membagikan sisanya. Beberapa utusan ilahi tidak terlalu peduli padanya. Mereka semua tahu kesulitan memurnikan dupa ini. Yang paling penting adalah dupa adalah sarana yang bahkan para dewa tidak dapat melarikan diri. Selama Anda menghirup sedikit, Anda pasti akan dipukul. Awalnya digunakan untuk berurusan dengan harta para dewa dan dewa liar. Jika bukan karena fakta bahwa Mahkamah Agung memberi terlalu banyak, mereka tidak akan menggunakannya pada Lin Bai. Ketika Lin Bai memperhatikan bahwa ada orang-orang yang berdiri di sekitar, mereka telah mengobrol untuk waktu yang lama. Hingga saat ini, Lin Bai hanya bisa memilih untuk berteleportasi. Meskipun aksinya sedikit lebih lambat, metode transmisi kuil penguasa cahaya diaktifkan secara instan dan tidak akan berubah karena keadaan orang percaya. 3 napas. Ini adalah perkiraan waktu Lin Bai. Namun, masih belum diketahui apakah orang-orang ini akan memberinya 3 napas. Meskipun pikiran Lin Bai lambat untuk bereaksi, dia tahu bahwa lawannya tidak pernah menatapnya secara langsung, apalagi menjaga dari tindakannya. Cahaya putih menyala, dan beberapa utusan ilahi tercengang, dan salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Persetan. Metode transmisi kuil Lord Cahaya. Biarkan jalang bau ini lari. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya putih menyala lagi, dan Lin Bai kembali ke tempat yang sama. Beberapa orang saling memandang. Bagaimana situasinya? Apakah dia tidak melarikan diri? Apakah alat transmisi gagal? Sekelompok orang memandang Lin Bai dengan curiga, dan Lin Bai bahkan lebih bingung sekarang. Bukankah itu berteleportasi menuju lokasi saudara Qin? Mengapa dia tetap di sini? Saat berikutnya, sebuah tangan tiba-tiba menekan kepala orang percaya. Tenang, saudaraku yang baik, kamu tidak membunuh pengikutku, tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Metode rahasia pencarian jiwa. Tidak perlu banyak usaha, Qin Yichen menemukan informasi tentang dupa. Qin Yichen menarik tangannya dan menepuk kepala pria itu. Lain kali, simpan ingatanmu dan bermainlah denganku di kuil penguasa cahaya. Kuil penguasa cahaya tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan cara kasar seperti itu. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung muncul di belakang Lin Bai, dan energi spiritual mengalir ke tubuh Lin Bai untuk membantunya mempertahankan kesadaran, dan kemudian melambai ke kerumunan. Pamitan. Begitu suara itu jatuh, Qin Yichen menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Qin Yichen membungkus mereka berdua dengan energi spiritual dan terbang sepanjang jalan. Meskipun dia bisa menggunakan sarana teleportasi, akan sedikit merepotkan untuk berteleportasi ke masa lalu untuk melakukan sesuatu. Hanya ada satu cara untuk mengungkap pesona itu. Mungkin, hal ini digunakan untuk bermain dengan dua wanita pada awalnya. Tetapi karena kekuatan orang ini meningkat, target menjadi lebih sulit untuk didapatkan. Jadi dia menghabiskan seluruh waktunya untuk penelitian kecuali berkultivasi, dan akhirnya mendapatkan dupa. Meskipun secara nominal digunakan untuk berurusan dengan orang-orang di bawah dewa liar, esensinya tidak akan berubah. Itu masih sama. Setelah pergi dengan Lin Bai, hanya beberapa orang yang tersisa dengan tatapan bingung. Apakah itu penguasa cahaya? Jadi bagaimana? Sekarang Mahkamah Agung telah meminta kita untuk tidak menyinggung dia. Siapa yang berani naik dan mencari masalah? Saya pikir kekuatan Master Cahaya ini tidak terlalu bagus, dan itu mirip dengan puncak Satria. Jika kita bergabung, bisakah kita mengambil kesempatan dan membunuhnya? Diam idiot. Jika ini berhasil, apakah ini masih giliranmu? Beberapa orang terganggu oleh Qin Yichen, dan mereka sangat kesal. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang membuat perintah Mahkamah Agung untuk tidak meminum kontradiksi dan perselisihan Qin Yichen? Karena itu, buah pahit dari semua ini hanya bisa ditelan dengan sendirinya. Saat malam menjelang,
kota pemurnian Beiyun jatuh ke malam yang tenang seperti biasanya. Bulan yang cerah ada di langit, dan tidak ada awan di langit. Cahaya bulan yang begitu cerah telah menarik banyak orang untuk keluar mengagumi bulan. Tetapi di luar wilayah bintang Changlan, ada seseorang dengan wajah sedih, dan kepalanya sakit melihat ke langit. Apakah dewa ini akan menentangku? Aku hanya ingin menyelinap ke kuil penguasa cahaya. Apakah begitu sulit? Gotham Jin hanya bisa menangis sekarang. Sejak sore, dia telah datang ke sekitar wilayah bintang Changlan. Pintu masuk dari berbagai lorong yang tercatat di Mahkamah Agung dijaga oleh orang-orang dari kuil Dewa Cahaya. Begitu dia menerobos masuk dengan gegabah, itu pasti akan menyebabkan cahaya kuil dewa. Waspada, Nona. Waktu yang tepat untuk bidikan pertama ini. Di masa depan, orang-orang di kuil Lord Cahaya telah dipersiapkan, dan ada lebih sedikit peluang baginya untuk berhasil. Dan pagi ini, dia juga bermain melawan Matt, mengetahui bahwa kuil Lord of Light mungkin tidak seperti yang dia bayangkan, dan itu semua hanya didukung oleh Lord of Light. Semakin dia memikirkannya sekarang, semakin Gotham Jin merasa bahwa Qin Yi Chen pasti telah menyiapkan cukup banyak cara untuk meninggalkan kuil penguasa cahaya dengan cara yang ceroboh. Kalau tidak, dia bukan penguasa cahaya yang membuat orang merasa tidak berdaya. Pada suatu sore, Gotham Jin mencoba segala cara, tetapi gagal memasuki kuil penguasa cahaya. Bahkan, lubang anjing, yang dia anggap sebagai kartu lubang diblokir oleh kuil penguasa cahaya. Gotham Jin awalnya datang ke sini dengan mentalitas menjadi anjing dan juga menggigit kuil Tuhan saat dia melihat pintu masuk diblokir. Dia tercengang. Ini bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjadi anjing. Gotham Jinah kesal. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Saya awalnya berencana untuk memanfaatkan malam untuk berada di antara sekelompok penguasa kota terapung, dan kemudian menyentuhnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa bulan malam ini tidak akan disebut bulan, tetapi versi matahari yang dikurangi. Jelas orang yang bisa melihat dalam 100 langkah, cahaya bulan malam ini terlalu keterlaluan. Namun, sebelum Gotham Jin bisa memikirkan tindakan balasan, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Siapa di sana? Selesai. Ketika dia mendengar suara itu untuk pertama kalinya, Gotham Jin hanya merasa bahwa langit akan runtuh. Tanpa diduga, saya menahan rencana 3.000 serangan diam-diam dan mengalami kesepian selama 3.000 tahun, dengan imbalan kerugian menjadi seorang guru.